Nah ini dia nih ya, kita bahas lagi bicara masalah tentang kenikmatan harta yang halal nih. Kadang-kadang yang namanya manusia ini nggak pernah puas dengan harta yang ada nih. Yang halal yang pernah kita cari gitu. Tapi akhirnya pengen banget nih ya. Aduh pengen lagi kayaknya sesuatu yang bagaimana akhirnya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang berikutnya. Nah sekarang boleh kita bahas nih. Kemaksiatan apa tuh Ustadz yang selanjutnya yang akan dibahas oleh guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, semua jamaah harus menyiapkan catatan. Karena kekayaan yang tertinggi adalah kenikmatan. Sekali lagi, kekayaan yang tertinggi adalah kenikmatan. Tuh, dua, tiga. Kenikmatan. Kaya harta, kaya rejeki, kaya karunia, kaya tentram, kaya nikmat. Kenapa dibahas di Islam Tinda 8 kenikmatan hilang kenikmatannya? Nah ini perlu. Ternyata nikmat ibadah itu hilang karena riya. Gimana dia bisa ibadah bagus kalau ada riyanya? Perhatiannya kepada manusia. Sementara harta kita simpan, ada hartanya banyak. Tapi ternyata harta itu tidak ada nikmatnya. Kalau dia melakukan maksiat ini. Maksiat apakah itu? Maksiat syirik. Hilanglah kenikmatan harta yang halal disebabkan karena syirik. Karena kenapa? Ketika dia syirik maka menghapus segala amal kebaikan. Kasihan ini. Dia beramal baik. Dia beribadah, bersedekah. Tapi dengan jalur syirik kepada Allah. Dia baca-bacain dulu, mantra-mantrain. Baru dia bagi-bagiin. Tidak ada pahalanya. Harusnya dia sedekah berpahala. Harusnya kasih makan anak berpahala. Apalagi segala perbuatannya tidak bermanfaat. Sekiranya, maaf saya pinjam kata-kata ini. Ada orang memiliki keimanan. Maka setiap apa yang dilakukan bernilai pahala. Menghasilkan pahala. Bahkan ketika dia menyembelih bukan atas nama Allah. Tidak ada pahalanya sembelihannya itu. Sekiranya dia sembelih binatang, kemudian dibagi-bagi dagingnya. Berapa yang makan itu betapa besar pahalanya. Tapi ternyata hartanya tidak bermanfaat. Karena disebabkan jalur syirik yang dilakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda. Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian. Dan ujiannya umatku adalah harta. Jadi sebenarnya Rasulullah tidak ibaratnya tidak memikirkan buat kita, meresahkan kita masalah harta. Karena umat Nabi itu makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Iya, yang dirasakan Nabi cuma ya itu. Apakah mampu menjalankan hartanya dengan baik atau tidak. Dulu itu satu TV, satu RW. Kita nonton bareng. Sekarang TV, satu rumah mungkin ada 4 TV-nya setiap kamar. Jadi itu harta itulah yang membahayakan kita sebenarnya. Bahkan ada orang tadi itu di PT tadi sebelumnya menggandakan harta, datang ke dukun, minta ini, minta ini. Itu tidak ada kepuasan. Maka tidak adalah 2 ekor serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah sekumpulan domba lebih merusak daripada ketambakannya seorang kepada harta dan kedudukan pada bagi agamanya. Hati-hati. Kalau orang sudah ada kerakusan harta, aduh, ingat Qarun, ingat Sa'labah. Yang dalam artian Sa'labah kan ada 2 Sa'labah, berapa kisah Sa'labah yang kita bahas. Sa'labah yang saya maksud di sini yang di zaman Rasul, yang ternyata gara-gara harta yang banyak, lupa salat berjamaah. Padahal awalnya sarungnya cuma 1, berbagi sama istrinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya hati-hati. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik.
dan mengampunkan dosa selain syirik itu. Makanya hati-hati bagi yang punya harta, jadikanlah harta itu ajang untuk mendekatkan diri kita Masya kepada Allah. Allah, Amin. bukan menjadikan harta itu kita jadi hina. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Aduh. bicara masalah tentang kemaksiatan yang kedua ini adalah bicara masalah syirik. Syirik. Kalau yang tadi pertama ria, yang kedua syirik. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kalau riya tadi menghilangkan kenikmatan Betul, ibadah. betul. Kalau syirik menghilangkan kenikmatan harta yang halal. Nauzubillah min zalik. Nah